Selamat pagi saya ucapkan pada jemaat sekalian. Puji syukur pada Tuhan bahwa pada minggu pagi ini kita masih punya kesehatan untuk berkumpul tempat ini dan kesempatan juga untuk semua yang masih berhalangan untuk hadir dan mengikuti dari jarak jauh. Kita tentu berdoa supaya bisa segera berkumpul kembali. Dan setelah menyanyikan puji-pujian yang begitu indah, tiba saatnya bagi kita untuk mempelajari firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita mau berlanjut lagi dalam pembelajaran kita akan kitab Matius. Setelah terakhir kali kita break ke perikop lain, tapi kita mau berlanjut dalam Matius. Dan kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-9. Mari kita buka Matius pasal ke-9. Dan kita akan belajar firman Tuhan dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Oke, kalau sudah mendapat, kita akan membacanya. Saya akan membacakan keseluruhannya dan jemaat sekalian silakan mengikuti dengan seksama apa yang firman Tuhan katakan. Demikian ayat-ayat dalam Alkitab untuk hari ini. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Baik, mari kita bersatu dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, Bapa yang dapat kami kenal, dapat kami hampiri, dapat kami sapa di dalam doa, hanya karena pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, Engkau menyelamatkan kami, bukan hanya supaya kami bisa lepas dari hukuman dosa, namun Engkau menyelamatkan kami supaya kami bisa hidup bagi Engkau. Dan untuk itu, Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Dan oleh karena itu pula kami ingin tahu pengajaran, kebenaran yang ada dalam firman-Mu itu. Kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang meyakinkan kami dan memotivasi kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, perikop yang baru kita baca ini tentu adalah salah satu perikop kembali dalam Injil Matius. Kita tahu bahwa Matius sedang ingin mempresentasikan, dia ingin mengumandangkan, dia memberitakan Injil, namanya saja ini Injil Matius. Dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Dan dia menyatakan Yesus sebagai Raja Yahudi, Raja dunia. Dan bukan hanya Raja, tapi juga Juru Selamat dunia. Dan perikop yang baru saja kita baca, Matius ada banyak menuliskan berbagai mukjizat Yesus yang sudah kita lihat sebagian, ada menyembuhkan hamba perwira, ada menyembuhkan orang kusta dan lain sebagainya. Ada banyak lagi dan masih ada banyak mukjizat lain yang akan kita lihat. Tapi yang baru saja kita baca ini adalah salah satu mukjizat Yesus yang paling luar biasa.
Mengapa saya katakan demikian? Karena dari sudut pandang manusiawi termasuk salah satu yang paling sulit, yaitu berhubungan dengan membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus hanya melakukan itu 3 kali tercatat dalam Injil. Dia menyembuhkan orang saking banyaknya mungkin tidak bisa dicatat. Yohanes bilang kalau mau mencatat semua yang Yesus lakukan tidak cukup, di semua kitab tidak cukup. Namun untuk masalah membangkitkan orang mati hanya 3, yaitu anaknya kepala rumah ibadat yang di tempat lain kita tahu namanya Yairus. Memang di Matius tidak dikasih tahu namanya, tapi di Injil Markus, Injil Lukas kita dikasih tahu nama orang ini adalah Yairus. Membangkitkan anaknya Yairus. Kemudian nanti ada pemuda dari kota Nain, dan kemudian nanti Lazarus. 3 kali Yesus membangkitkan orang dari antara orang mati. Dan bukan hanya itu, perikop ini ada mukjizat ganda. Wah, ini kalau marketing bisa bilang buy one get one free gitu ya. Jadi satu perikop ada 2 mukjizat. Bukan saja dia membangkitkan anaknya Yairus, tapi dia juga menyembuhkan seorang wanita. Di sini nanti kita akan lihat hubungannya semuanya. Jadi suatu mukjizat yang luar biasa. Namun saudara yang kasih Tuhan, kisah yang luar biasa ini tentunya diawali dengan suatu tragedi. Ya. Karena supaya ada kebangkitan, maka harus dimulai dengan kematian. Dan memang ini dimulai dengan suatu tragedi, yaitu kematian. Dan setiap kematian adalah tragedi, saudara yang kasih Tuhan. Setiap kematian adalah hal yang menyakitkan. Setiap kematian, Alkitab mengatakan, maut adalah musuh yang terakhir. Maut adalah musuh yang terakhir. Dan saya yakin kita semua tidak ada yang tidak tahu kita sedang dalam suatu pandemi. Di dalam pandemi, kematian menjadi sesuatu yang mencuat ke permukaan. Kematian dipaksakan ke dalam consciousness kita, ke dalam perhatian kita. Biasanya kalau orang Tionghoa mau lari jauh-jauh dari mati namanya, bahkan sampai angka 4 pun dihindari lain sebagainya. Tetapi mau tidak mau pada saat pandemi kita berhadapan dengan kematian. Angka kematian dinyatakan terus. Ya, setiap hari berapa yang mati. Saya sudah tidak mau ikutin lagi. Dulu waktu awal pandemi saya masih ngikutin sekarang. Aduh, ngikutin ini kacau juga ya. Bikin pusing aja. Nah, kalau saya ngikutin lagi berapa mati segala macam tiap hari. Tapi itu ada terus. Ya, berapa terinfeksi lain sebagainya. Ya, berapa yang mati. Ya, jadi itu dipaksakan ke dalam perhatian kita. Bahkan ada yang mungkin lebih pribadi lagi. Ada yang mengalami kematian itu secara personal. Mungkin ada orang yang kita kenal yang meninggal. Nah, semasa pandemi ini hampir semua orang mungkin ada kenal orang yang meninggal. Bahkan mungkin ada yang lebih pribadi lagi. Ada yang bahkan anggota keluarganya meninggal. Atau mungkin ada yang lebih pribadi lagi bahwa dirinya sendiri mungkin pernah sakit dan ketika sakit mungkin berpikir apakah saya akan mati. Di pandemi ini sakit sedikit-sedikit kita mikirnya COVID mungkin. Kalau dulu batuk-batuk biasa. Sekarang batuk-batuk dikit, jangan-jangan saya kena COVID gitu kan. Ya. Ada demam-demam dikit, kalau dulu namanya cuma demam, masih sikat aja pergi kemana-kemana. Sekarang mikir, apakah saya COVID? Ya. Jadi semua ini dipaksakan ke dalam perhatian kita. Kematian adalah musuh terakhir dalam 1 Korintus dikatakan. Dan kematian yang terjadi di Matius 9 ini adalah kematian yang sangat spesial, tragis. Mengapa? Karena ini kematian yang mengena kepada seorang anak. Ya, seorang anak. Nah, di perikop ini kita tidak dikasih tahu, tapi kembali Anda boleh baca di Markus dan Lukas, kita dikasih tahu anak ini berumur 12 tahun. Anak ini berumur 12 tahun, saudara yang kasih Tuhan. Jadi masih sangat muda sekali. Seorang anak yang baru 12 tahun meninggal. Kalau saya punya pelayanan menguburkan orang dan lain sebagainya, kita berdiri di kuburan, entah itu di mana di Jakarta ada banyak ya, Tegal Alur, Pondok Rangon, entah di mana lagi semua, Pondok Kelapa. Kadang-kadang saya suka memperhatikan kubur-kubur yang lain. Dan perhatikan kubur-kubur yang lain itu kadang-kadang ada kubur yang kecil, wah ini pasti anak kecil. Atau ada, kita lihat biasanya ada tanggal lahir kemudian tahun matinya. Kita lihat, ini 40-an tahun, 50-an tahun banyak ya, 60-an tahun, 70-an tahun banyak. Tapi sesekali nanti ada yang, ini kayaknya baru belasan tahun. Dari kita kurangin tahunnya. Dan itu sangat tragis, karena kita merasa bahwa dia masih sangat muda.
Dia baru saja memulai hidupnya dan lain sebagainya. Anaknya Yairus di sini baru 12 tahun. Dan dia mengalami kematian. Dan ini adalah sesuatu yang kita melihat awal dari cerita ini ada suatu tragedi, saudara kasih Tuhan. Dan ini bisa terjadi karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kematian ada di mana-mana, apa karena penyakit? Ataukah karena bencana alam? Indonesia, 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah saya pergi ke Sulawesi, sebenarnya mau seminar ke Mamuju. Ternyata gempa di Mamuju. Saya sempat bingung juga, karena waktu di airport itu saya sudah tahu waktu saya di airport, ada berita gempa. Saya berpikir, kenapa gempa ya? Sebelum saya rencana seminar ke Mamuju, saya belum pernah dengar namanya Mamuju begitu. Rupanya itu memang semacam kabupaten baru ya, dibuka di sana. Saya belum pernah dengan nama Mamuju, begitu mau seminar Mamuju, gempa di Mamuju lagi. Tuhan mau kasih tanda apa gitu? Apa saya jangan ke sana dulu atau bagaimana? Bencana alam, kita mendengar ada gunung Merapi katanya, meletus lagi dan lain sebagainya. Dan semua itu adalah karena kita hidup di dunia yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi, kenapa cerita ini bisa menjadi cerita yang indah dan bukan menjadi tragedi-tragedi yang lainnya adalah karena ada satu pribadi yang hadir di situ, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus hadir di situ, maka ceritanya berubah. Maka kisahnya menjadi berbeda, karena Yesus Kristus datang justru untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Dan segala masalah yang lain yang ada di dalam dunia. Yesus adalah jawabannya. Dan yang ingin kita lihat pada hari ini adalah bagaimana Tuhan menginginkan manusia beriman kepadanya. Ini menjadi kunci di dalam kisah ini. Iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus, sebagaimana yang Tuhan katakan kepada perempuan yang dia sembuhkan itu. Imanmu menyelamatkanmu. Sebagaimana yang nanti Tuhan akan katakan kepada Yairus ketika dia mendengar kabar bahwa anaknya sungguh sudah meninggal. Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Iman kepada Yesus menjadi kunci dari semuanya. Dan kita ingin melihat hari ini, seperti apakah? Apa yang dimaksud dengan iman kepada Yesus? Kadang-kadang orang Kristen, kalau Anda sudah ke gereja atau menjadi orang Kristen, kita sering mendengar kata iman atau percaya. Namun benarkah kita tahu apa artinya percaya? Apa artinya kalau dikatakan beriman kepada Yesus? Apa maksudnya itu? Nah, kita akan lihat melalui perikop ini, melalui pengajaran ini. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Yesus? Dan ada beberapa hal. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada Yesus adalah beriman kepada pribadi Yesus. Mempercayai siapa dia. Mempercayai statusnya, mempercayai Yesus sebagaimana adanya dia. Itu adalah yang nomor satu, iman kepada Yesus. Itu iman kepada pribadi Yesus. Dan kita melihat ini dalam dua tokoh yang ada di sini. Yang pertama adalah Yairus itu sendiri. Kita melihat dia tidak punya informasi yang sempurna dan saya yakin iman dia tidak sempurna. Pada waktu itu belum sempurna, saya rasa tidak ada orang yang punya iman sempurna. Dia belum sempurna, informasi dia tidak sempurna, dia belum punya buku kitab perjanjian baru seperti kita, jadi dia belum punya segala teologi kita, namun dia memiliki iman yang sederhana bahwa Yesus ini, yang dia pasti sudah pernah dengar pengajarannya, dia pernah lihat dia bikin mukjizat lain sebagainya, ini bukan manusia biasa. Bahwa Yesus Kristus yang hadir ini, yang dia datang kepadanya, bukan hanya seorang anak tukang kayu, bahwa dia adalah pribadi yang berbeda. Bahwa dia adalah sebagaimana yang dia klaim, yaitu Mesias. Dan Yesus menyebut dirinya anak Allah. Yesus menggunakan titel itu, dia berkata dirinya anak manusia dan dirinya adalah anak Allah. Dan mungkin Yairus pernah mendengar itu. Dan dia mempercayai bahwa ya Yesus ini bukan manusia biasa. Dari mana kita tahu itu? Dari fakta bahwa dia datang kepada Yesus. Apa yang dia katakan ayat 18 di sini? Dia datang, dia berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, ada orang yang berkata ada kontradiksi, karena di
Injil lain di Markus dan Lukas, kata-katanya adalah anakku hampir meninggal. Anakku hampir meninggal, tapi di Matius di sini dia berkata anakku perempuan baru saja meninggal. Tapi tidak ada kontradiksi sebenarnya. Karena kata baru saja meninggal di sini dari bahasa Yunani arti teleosen, ya, itu bisa juga berarti sudah sampai kepada meninggal atau menuju meninggal begitu. Dan indikasinya adalah waktu Yairus meninggalkan rumahnya, anaknya perempuan itu sedang dalam kondisi sakit berat, sudah hampir meninggal. Dan ketika Yairus sampai kepada Yesus, dia berkata, anakku hampir meninggal, bahkan mungkin dia berkata bisa jadi sekarang sudah meninggal begitu. Jadi di Injil-Injil lain dia menekankan hampir meninggal, di Injil Matius dia menekankan bahwa menurut pemikiran Yairus bahwa bisa jadi anaknya bisa jadi sudah meninggal sekarang, karena ketika dia meninggalkan rumahnya, anaknya itu dalam kondisi sekarat. Dan Yairus tidak tahu anaknya bisa bertahan berapa lama, dan kita membaca bahwa dia begitu khawatir dan ingin secepatnya membawa Yesus karena dia tahu setiap detik berharga bahwa anaknya bisa jadi sudah meninggal. Bahkan ketika dia sampai kepada Yesus pun bisa jadi sudah meninggal, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ini hal yang sangat menarik sekali, bahwa Yairus datang kepada Yesus dengan masalah ini. Kenapa? Kalau dia tahu bahwa anaknya sudah hampir meninggal atau bahkan sudah meninggal, mengapa yang dia cari adalah seorang anak tukang kayu? Mengapa yang dia cari adalah seorang pengajar yang bahkan tidak bersertifikasi begitu? Kenapa? Kenapa dia tidak datang kepada dokter paling hebat? Atau kalau dia merasa anaknya sudah meninggal, kenapa dia tidak pergi ke tukang jual peti mati? Atau kepada bagian pengurusan penguburan dan lain sebagainya? Kenapa dia datang kepada Yesus? Berarti dia percaya bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Dan itu yang muncul dalam permohonannya. Itu yang muncul dalam kata-katanya. Dan ini mengindikasikan iman dia bahwa Yesus bukanlah sekedar manusia. Karena siapa yang memiliki kuasa yang sedemikian hebat? Dan kita membaca juga di ayat yang ke-18 bahwa dia menyembahnya. Dikatakan di sini, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Menyembah dia. Saudara, ini adalah kepala rumah ibadat. Jangankan kepala rumah ibadat. Orang Yahudi manapun dari kecil sudah diindoktrinasi bahwa hukum nomor 1 adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang Yahudi tidak mau menyembah apapun selain daripada Allah pencipta langit dan bumi. Apalagi seorang kepala rumah ibadat. Rumah ibadat Yahudi namanya sinagog. Dan ini adalah kepala sinagog. Kalau di gereja itu ya seperti gembala sidangnya begitu. Dan dia datang, dia menyembah Yesus. Dia menyembah Yesus. Ini mengindikasikan bahwa dia memiliki iman bahwa apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus klaim tentang dirinya. Ketika Yesus mengatakan, aku adalah anak Allah. Itu benar. Itu benar. Dia percaya kepada siapa Yesus Kristus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan di situ adalah titik mulai imannya. Oleh karena itu, mau tidak mau, kalau kita bilang percaya Yesus, kita harus berkata, siapa Yesus? Siapa Yesus yang engkau percaya? Apakah Yesus yang sebagaimana dia nyatakan dirinya di dalam Alkitab atau bukan? Banyak orang hari ini bilang, saya tidak mau ngomong doktrin. Saya tidak mau pengajaran, saya cuma mau percaya Yesus loh. Percaya Yesus yang mana, itu saja sudah doktrin. Siapa itu Yesus? Itu doktrin. Kalau dalam sekolah teologi kita kasih judul namanya Kristologi misalnya. Bicara mengenai siapa Yesus Kristus. Tapi Anda tidak perlu pakai istilah kristologi atau apologi-logi yang lain. Yang penting itu suatu pengajaran. Suatu doktrin. Siapa Yesus? Siapa dia? Oh, ada banyak Yesus yang palsu. Ada banyak Yesus yang palsu. Menara pengawal yang sering mengklaim dirinya saksi Yehova. Memiliki Yesus yang palsu. Yesus yang adalah sama dengan Mikael. Yesus itu Mikael menurut mereka. Itu malaikat, itu diciptakan. Oh, bukan itu Yesus. Ya. Kalau itu Yesus, ya, maka dia tidak akan mampu punya kuasa atas kematian. Unitarian, sama. Yesus yang palsu. Oh, ada begitu banyak Yesus yang palsu beredar di sana kemari. Ya. Tapi kita harus percaya
siapa Yesus sesuai dengan dia nyatakan di dalam Alkitab sebagai anak Allah. Ini adalah titik permulaan dari iman. Tetapi mari kita masuk ke poin yang nomor 2 sekarang. Apa itu iman kepada Yesus? Iman kepada Yesus nomor 1, iman tentang pribadi Yesus. Siapa dia? Dan yang kedua adalah iman akan kemahakuasaan Yesus. Jadi bukan hanya iman kepada pribadi Yesus, tapi iman kepada kemahakuasaan Yesus Kristus. Tadi kita sudah melihat bagaimana Yairus membawa suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia kepada Yesus, yaitu anaknya. Anaknya yang dalam poin sudah mau mati atau bahkan sudah mati. Manusia tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi Yesus, dia percaya Yesus bisa, dia percaya kemahakuasaan Yesus. Dan Yesus tidak menegur dia. Yesus tidak bilang, ngapain kamu datang ke saya gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Tidak. Dikatakan di ayat 19, Yesus bangun, mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan di antara murid-muridnya termasuk Matius yang baru saja jadi murid, belum lama kalau kita baca. Tetapi sebelum mereka sampai ke rumahnya Yairus, ada satu insiden yang terjadi di tengah-tengah. Dan ini juga menggambarkan iman kepada Yesus. Yaitu ada seorang perempuan di sini. Ini kisah yang tertanam di dalam kisah ini, kisah di dalam kisah. Jadi muncul seorang perempuan, kita tidak kasih tahu namanya. Dan perempuan ini katanya sudah 12 tahun menderita pendarahan. Jadi ada paralel antara perempuan ini dengan kasusnya anak Yairus. Nomor 1 ada angka 12 dua-duanya. Anak Yairus berusia 12 tahun. Perempuan ini sudah 12 tahun menderita perdarahan. Jadi 12. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada kesamaan juga mengenai iman mereka. Dan perempuan ini beriman bahwa Yesus bisa menyelesaikan masalah dia. Dia berkata di sini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Dan walaupun iman wanita ini pada waktu itu berkaitan dengan penyembuhan fisik, tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kemahakuasaan Yesus, paling utama yang perlu menjadi iman kita adalah Yesus berkuasa untuk menyelesaikan masalah utama kita. Itu masalah dosa. Sebenarnya penyakit wanita ini menggambarkan dosa. Menggambarkan dosa. Di dalam tipologi perjanjian lama, penyakit wanita ini menggambarkan dosa. Dan Tuhan ada memakai berbagai hal untuk menggambarkan dosa di dalam perjanjian lama. Tuhan memakai kusta untuk menggambarkan dosa. Tetapi apa yang terjadi kepada wanita ini? Kalau hari ini kita mendengar perdarahan, mungkin kita anggap itu hal yang penyakit yang tidak terlalu berbahaya. Perdarahan berarti keluar darah. Ya, bagi seorang wanita ya mungkin seperti bulanannya. Bulanan seorang wanita ya, berdarah, cuman lebih sering, lebih banyak begitu. Dan mungkin bagi orang modern, mungkin ini bukan masalah besar, ini toh tidak membuat dia mati kok, udah 12 tahun masih belum mati-mati juga, enggak mematikan lah begitu. Mungkin kita anggap seperti itu. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata tidak. Kalau kita menelusuri lebih lanjut lagi, ini masalah yang sangat serius dan sangat berat bagi wanita ini. Mengapa demikian? Karena di dalam perjanjian lama, seorang wanita ketika dia sedang datang bulan, itu dianggap najis secara seremonial. Dalam perjanjian lama. Seorang wanita yang sedang bulanan, dia najis secara seremonial. Dan dia dilarang untuk menyentuh apapun yang kudus. Dan semua yang dia sentuh itu akan dianggap najis. Ini adalah cara Tuhan untuk menggambarkan bahwa semua aspek kehidupan kita sebenarnya sudah ternodai oleh dosa. Begitu. Dalam perjanjian lama, Tuhan memakai simbol untuk itu. Tuhan memakai kusta, Tuhan memakai macam-macam. Dan Anda bisa bayangkan wanita ini, dia bukan hanya datang bulanan, namun penyakit perdarahannya itu membuat bulanannya itu terjadi setiap saat. Gitu. Setiap hari,
setiap minggu selama 12 tahun. Maka di mata hukum pada waktu itu, wanita ini adalah wanita yang senantiasa tidak tahir. Senantiasa najis. Dan dia terasing dari sinagog, dia terasing dari bait suci, dia terasing dari perkumpulan dengan teman-temannya, karena orang Yahudi sangat-sangat ketat. Mereka tidak mau menyentuh orang yang tidak, karena kalau dia sentuh nanti temannya jadi kotor juga begitu secara seremonial. Dan kita tidak tahu apakah wanita ini menikah atau tidak. Kalau dia menikah, ya, kemungkinan besar suaminya bisa jadi menceraikan dia, begitu. Karena dia punya isu ini. Ya. Jadi kita melihat bagaimana karena penyakit ini, ya, wanita ini sudah seperti orang kusta saja. Dia tidak bisa datang ke sinagog, tidak bisa datang ke bait suci. Dia terasing dari teman-teman pergaulannya, terasing dari hidup berkeluarga mungkin. Jadi ini adalah suatu masalah serius bagi wanita ini. Dan kembali ini menggambarkan bagaimana dosa ujung-ujungnya memisahkan kita dari semua yang baik. Dosa pertama-tama memisahkan manusia dari Tuhan pencipta. Dan ketika kita terpisah dari Tuhan pencipta, maka lambat laun atau cepat kita akan terpisah dari semua yang baik. Dan kalau itu tidak diselesaikan sampai kekekalan nanti, maka kita mengalami yang dinamakan kematian kekal. Dan kematian kekal berarti terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Dan dosa melakukan itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kita katakan tadi, untung ada Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk menyelesaikan dosa. Untuk menyelesaikan dosa, dan dia mampu untuk mendekatkan yang sudah jauh. Dia mampu untuk membuat suci, membuat tahir yang najis. Ini yang dia bisa lakukan. Saudara, di dalam perjanjian lama, semua orang yang menyentuh yang najis, orang yang kudus kalau menyentuh yang najis, bukan orang najis yang jadi kudus, orang kudusnya jadi najis. Tapi berbeda dengan Yesus Kristus. Berbeda dengan Yesus Kristus. Kita sudah membaca bagaimana orang kusta datang kepadanya. Orang kusta datang, kalau orang lain semua lari. Kenapa? Kamu sentuh orang kusta, kamu kena kusta. Tapi bukan Yesus. Karena Yesus adalah sumber kekudusan itu. Dan ketika orang kusta datang kepadanya, Yesus menyentuh orang kusta itu. Dan orang kusta itu yang jadi sembuh. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita melihat di sini, wanita ini. Dia punya iman bahwa Yesus mampu menyelesaikan masalah dia. Masalah perdarahan dia. Tapi perdarahan ini sebenarnya menggambarkan kenajisan dirinya. Ini simbol dari dosa. Saya tidak berkata bahwa dia tidak perdarahan, dia ada perdarahan. Tapi di dalam perjanjian lama, itu adalah simbol dari dosa. Tapi perhatikan, sangat menarik sekali. Dia berkata ayat 20 di sini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Apa ini maksud dengan jumbai jubah? Jumbai jubah. Kenapa Tuhan Yesus bisa punya jumbai jubah? Karena Tuhan Yesus adalah seorang Yahudi yang taat. Coba kita buka di dalam ini Bilangan. Coba kita lihat Bilangan pasal 15. Anda tahu, rupanya Tuhan mengatur pakaiannya orang Israel. Jadi jangan berpikir Tuhan nggak peduli dengan pakaian kita ya. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan kasih pakaian. Waktu imam-imam, Tuhan spesifikasikan pakaian kamu harus gimana dan lain sebagainya. Jadi Tuhan peduli dengan pakaian kita. Perhatikan Bilangan 15 ayat 37 sampai 41, saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah pada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu harusnya dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi yang taat kepada hukum,
Ketika dia memakai jubah, jubahnya pasti punya jumbai sebagaimana yang dinyatakan oleh hukum Taurat. Semua orang Yahudi harus punya jumbai, jadi di bawah jubahnya itu ada semacam kayak tali-tali lebih pendek lagi ke bawah, tali ya, jumbai-jumbai begitu, yang berwarna ungu biru. Ya, berwarna ungu biru. Dan kata Tuhan, ini dimaksudkan supaya setiap kali kamu melihatnya, ungu biru mungkin mengingatkan akan langit, ya. Ungu mungkin mengingatkan akan ini kain di bait suci, ya. Jadi mereka teringat kepada Tuhan, teringat kepada perintah Tuhan. Ini dimaksudkan Tuhan untuk seperti itu. Dan ketika wanita ini, kalau aku menyentuh jumbai jubahnya, aku akan sembuh, tanya. Aku akan sembuh. Sudah yang kasih Tuhan, dia adalah wanita berdosa. Kita semua orang berdosa, bukan hanya wanita ini. Dan kalau dia melihat jumbai jubah Yesus, kalau dia ingat apa yang dikatakan dalam Bilangan pasal 15 ini, dia tahu bahwa dirinya telah gagal untuk menaati semua perintah Tuhan. Bahkan semua orang Yahudi yang pernah membuat jumbai jubah dan melihat jumbai jubah mereka, mengingatkan mereka akan perintah Tuhan, harus ingat bahwa mereka adalah orang yang gagal. Bahwa kita semua adalah orang yang gagal. Hanya ada satu orang yang bisa melihat jumbai jubahnya dan tahu bahwa dia sudah melakukan semua perintah Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus, hanya dia satu-satunya. Dan saya katakan bahwa kalau wanita ini mencoba menyentuh jumbai jubah semua laki-laki atau perempuan lain di Israel, tidak ada satupun yang akan bisa menyembuhkan dia. Tetapi ketika dia menyentuh jumbai jubah Yesus, itu bisa menyembuhkan dia. Bukan saja dari penyakit fisiknya, tapi yang jauh lebih penting, dari penyakit rohaninya. Karena jumbai jubah Yesus di situ melambangkan, mengingatkan bahwa Yesus adalah satu-satunya orang yang telah melakukan kebenaran Allah. Dia adalah satu-satunya orang yang sempurna, yang melakukan semua perintah Allah, sehingga ketika dia mati di kayu salib, suatu kesalahan justice, ya, ketidakadilan yang paling besar dalam sejarah adalah Yesus disalib, karena dia orang yang tidak berdosa. Namun dia disalibkan. Maka pada saat itulah sebenarnya dia sedang menggantikan posisi manusia. Manusia kita yang berdosa, kita yang harusnya disalib. Dia benar, jumbai jubahnya bukanlah kemunafikan. Jumbai jubahnya menyatakan bahwa aku melakukan semua perintah Tuhan, bahwa aku adalah orang yang benar. Dan ketika wanita ini menyentuh jubah-jubainya dengan iman, bahwa aku akan sembuh dengan kasih Tuhan. Itu melambangkan bukan saja iman akan kemahakuasaan Tuhan menyembuhkan penyakit fisiknya, tapi kemahakuasaan Tuhan untuk menyelesaikan dosanya. Bahwa dia akan, Yesus Kristus di atas kayu salib menyelesaikan dosa. Nah, saudara, ini adalah poin iman yang penting sekali. Penting sekali. Kalau kita melihat dalam diri kita masing-masing, kita akan melihat seorang berdosa. Tapi kita harus percaya kemahakuasaan Tuhan. Kita percaya nomor satu siapa Yesus. Kemudian kita percaya dia maha kuasa. Maha kuasa, kita jangan mulai dari yang lain. Benar, Tuhan maha kuasa untuk menyembuhkan mungkin batuk kita, pilek kita, COVID kita, kanker kita, stroke kita, apapun kita. Tuhan maha kuasa untuk semua itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah dia berkuasa untuk menyelesaikan dosa kita. Ini nomor satu dulu. Ini nomor satu dulu. Dan ketika kita memiliki iman itu, dan kita menginginkan itu, maka kita diselamatkan. Coba kita kembali ke Matius 9 di sini. Ketika wanita ini menyentuh jumbai jubah Yesus, di ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau." Imanmu telah menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bukan hanya dari masalah fisik dia, tapi dari masalah rohani dia. Ini yang jauh lebih penting. Dan perhatikan apa kata Yesus. Yesus memanggil dia anakku. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Saya sangat tertarik dengan ini.
Berapa usia wanita ini dan berapa usia Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kita tahu bahwa dia mulai melayani sekitar 30 tahun. Jadi dia paling banter di sini 30-an awal. 30-an awal. Berapa usia wanita ini? Ya. Kita tahu dia sudah sakit perdarahan 12 tahun. Jadi paling muda. Semuda-mudanya wanita ini adalah 20-an awal. Ya. Orang 30-an awal tidak mungkinlah punya anak 20-an awal sebenarnya. Apalagi bisa jadi wanita ini lebih tua, bisa jadi wanita ini 30-an atau 40-an. Bisa jadi wanita ini lebih tua dari Tuhan Yesus, tapi kenapa Tuhan Yesus menyebut dia anakku? Ya. Hai anakku, sini ya. Ketika seseorang diselamatkan, dia masuk ke dalam keluarga Tuhan. Dia masuk ke dalam keluarga Tuhan, dia lahir kembali. Itu yang dimaksudkan ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus yang sudah tua sekali. Kecuali kamu lahir kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nikodemus sampai bingung. Saya sudah keriput-keriput begini, gimana caranya? Ya. Bisa masuk lagi ke rahim ibu saya. Tapi Tuhan bilang kamu harus lahir dari air dan roh. Ya. Dan ketika waktu pertama kita lahir, kita masuk ke dalam keluarga orang tua kita. Dan itu tidak ada pilihan kita sama sekali. Tetapi untuk kelahiran yang kedua, Tuhan kasih pilihan. Mau nggak kamu percaya? Mau nggak kamu dilahirkan kembali? Dan kita bisa lahir lagi. Lahir secara rohani, masuk ke dalam keluarga Tuhan. Hai anakku, kata Tuhan Yesus kepadanya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Iman akan kemahakuasaan Yesus Kristus. Dan yang paling penting adalah bahwa dia menyelesaikan dosa kita. Kita masuk kepada poin yang ketiga sekarang. Iman kepada Yesus adalah iman apa? Nomor satu, iman kepada pribadi Yesus. Nomor dua adalah iman kepada kemahakuasaan Yesus. Dan yang ketiga adalah iman kepada kemahabaikan Yesus. Kemahabaikan Yesus Kristus. Tuhan bukan saja maha kuasa, dia maha baik. Oh, puji syukur. Kalau dia bukan maha baik, tapi cuma maha kuasa, dia akan menjadi diktator paling mengerikan di dunia ini. Seperti Saddam Hussein atau Kim Jong-un dikali lagi pangkat 100 begitu. Wah, gawat sekali itu. Tetapi Tuhan bukan hanya maha kuasa, dia maha baik. Dia maha baik. Dan kita perlu mengimani hal tersebut. Setelah kita diselamatkan, barulah kita bisa merasakan kebaikannya. Jadi ini ada urut-urutannya, saudara. Kita mengimani dulu kemahakuasaannya, terutama kita merasakan dulu dia melepaskan kita dari dosa. Kemudian kita bertumbuh dalam iman, bahwa dia maha baik. Kalau kita belum diselamatkan, Tuhan maha baik, namun kita tidak merasakan kebaikannya. Mengapa? Karena kita statusnya masih musuh. Kita masih membenci dia, kita masih bermusuhan dengan dia. Bagaimana kita bisa merasakan kebaikan itu? Namun kalau kita sudah diselamatkan, apa yang firman Tuhan katakan? Dia yang tidak menyayangkan anaknya, yang tunggal, bagaimana mungkin dia menyayangkan apapun yang lain bagi kita? Karena yang paling berharga saja sudah dia berikan kepada kita. Namun kadang-kadang karena keterbatasan manusia kita, sering kita meragukan kebaikan Tuhan. Sering kita tidak melihatnya. Sering kita hilang fokus akan kebaikan Tuhan. Dan iman kita lemah, saudara yang kasih Tuhan. Perhatikan Yairus, kita kembali ke Yairus lagi. Kembali ke cerita ini dalam Matius pasal 9. Yairus sedang buru-buru, Tuhan, anakku sudah hampir mati, bahkan bisa jadi dia sudah mati Tuhan. Engkau harus datang, engkau harus datang. Dan setiap detik berharga bagi Yairus. Mungkin dia jalannya cepat sekali. Secepat-cepat yang dia bisa. Tetapi tiba-tiba dia kaget. Kenapa Tuhan berhenti? Kenapa Tuhan berhenti? Dan bukan hanya berhenti. Tuhan mulai berbicara kepada orang banyak. Siapa yang tadi menjamah aku? Aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Sampai murid-muridnya bingung. Tuhan, guru, di sini orangnya ramai sekali. Dari tadi kita berdesak-desakan. Masa engkau bertanya siapa yang sentuh kamu? Banyak yang sentuh. Dan Tuhan Yesus menunggu ada yang mau mengaku. Mungkin sambil menunggu itu kita tidak tahu berapa lama, entah berapa detik, jangan-jangan 1-2 menit gitu kan. Yairus pasti hatinya sudah kayak digerogotin cacing mana begitu. Ini lama sekali ini. Bagaimana? Tuhan, apa engkau tidak peduli?
Mungkin Yairus menjerit dalam hatinya. Tuhan, bukankah engkau mau menolong saya? Kenapa engkau berhenti? Kenapa pertolonganmu tidak sampai? Oh, saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, karena keterbatasan manusia, kadang-kadang kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita lihat sangat pendek. Kita merasa Tuhan terlambat. Tuhan di mana? Kemarin aku berdoa, kenapa sepertinya pertolongannya tidak datang Tuhan? Atau yang aku butuhkan kok tidak sampai-sampai Tuhan? Dan kita merasa Tuhan sepertinya, aduh gimana ini? Ada yang menyalahkan Tuhan. Ada yang malah sampai marah sama Tuhan. Ada yang meninggalkan Tuhan. Oh saudara. Tetapi iman kepada Yesus adalah kita juga harus beriman bahwa Dia baik. Bahwa Dia baik. Kalau kita sudah percaya kepadanya, kalau kita sudah anaknya tadi, kita sudah masuk keluarganya, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita. Bayangkan, Yesus sudah mati bagi kita. Allah Bapa sudah mengirim putranya bagi kita. Masa kan ada hal yang terlalu mahal lagi yang Dia tidak mau, Dia tidak rela berikan pada kita. Kalau itu untuk kebaikan kita. Oleh karena itu kita harus beriman akan hal ini. Iman itu apa? Iman adalah bukti dari yang apa belum kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat. Kita belum bisa lihat. Mungkin kita belum sadar bagaimana baiknya ini. Tapi disitulah letak iman. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Di dalam cerita lain tentang membangkitkan orang, Lazarus, Yohanes pasal 11. Ketika Yesus mendengar Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Dia tidak segera pergi. Mungkin kalau Marta dan Maria, sampai akhirnya ketika Yesus datang, Marta dan Maria semacam setengah mengeluh. Tuhan, andai kata engkau ada di sini, saudara kami tidak mati. Saudara kami tidak mati, itu menyatakan iman sama Yesus, tapi sekaligus sedikit mengeluh juga. Kenapa? Aduh sayang sekali engkau tidak di sini. Gitu. Engkau sangat hebat, kalau engkau ada di sini, dia pasti nggak mati. Gitu. Tapi kenapa engkau nggak di sini ya? Dan sudah nggak sama Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Tuhan tidak pernah salah perhitungan. Tuhan tidak pernah salah langkah. Ya. Dan Dia adalah Tuhan yang maha baik. Dan kita membaca Tuhan datang dan membangkitkan anak perempuan Yairus. Ya. Tuhan tidak terlambat. Tapi mungkin ada yang berkata, oh iya, mungkin di perikop ini Yairus bisa berkata Tuhan maha baik. Karena ujung-ujungnya akhirnya anaknya dibangkitkan. Tetapi bagaimana dengan saya, bagaimana dengan kenalan saya, bagaimana dengan si Anu, yang akhirnya mungkin ada yang tidak dibangkitkan, tidak disembuhkan. Ada orang yang saya kenal, kita berdoa dan lain sebagainya, toh meninggal juga. Apakah Tuhan maha baik? Kalau Yairus oke lah, walaupun terlambat, ujung-ujungnya kan bangkit juga. Gitu. Yairus bisa berkata Tuhan maha baik. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan si A, si B? Apakah Tuhan tetap maha baik? Oh saudara yang kasih Tuhan. Saya ingat benar, waktu saya di Amerika, saya pernah mendengar seseorang bercerita, seorang bapak bercerita. Bapak ini bercerita bahwa dia punya seorang anak kecil yang main di jalan, lalu tiba-tiba terjadi kecelakaan. Terjadi kecelakaan yang sangat luar biasa sampai berapa mobil. Tapi anaknya itu dengan ajaib selamat di situ. Dan bapak ini memberi kesaksian, dia bilang, Tuhan maha baik katanya. Anak saya dia lindungi. Tapi kemudian dia menangis. Dan dia berkata, waktu saya mempersiapkan kesaksian ini, saya bertanya dalam diri saya, kalau waktu kecelakaan itu anak saya mati, bisakah saya tetap berdiri di sini dan berkata Tuhan maha baik?
Saya berdiri memberi kesaksian karena anak saya dalam kecelakaan yang luar biasa selamat. Dan saya berkata, Tuhan Maha Baik. Tapi bisakah kalau misalnya anak saya mati pada waktu itu, dalam kecelakaan itu, saya tetap berkata, Tuhan Maha Baik. Bisakah saya tetap memberikan kesaksian yang sama? Dan dia menangis. Dia menangis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kalau Tuhan tidak menyembuhkan anak Yairus, dia tetap Tuhan yang Maha Baik? Toh Tuhan Yesus hanya membangkitkan 3 orang, tadi kita bilang. Ada berapa banyak yang tidak dia bangkitkan pada waktu itu? Tetapi kita mendapatkan jawabannya dari apa yang Tuhan katakan di sini. Kita lihat ayat yang ke-23, 24. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Yesus sampai ke rumah itu ribut katanya. Dan menurut tradisi Yahudi, ribut ini adalah karena mereka sudah sewa penangis-penangis profesional. Jadi kalau ada orang mati waktu itu ada yang dibayar untuk menangis gitu. Karena kalau nggak ada yang nangis dianggap kurang sah. Jadi mereka sudah menyewa penangis-penangis profesional, ya, segala macam peniup seruling, kematian. Yesus datang kepada, kalian pergi, ini anak ini belum mati, dia tidur. Dan mereka ketawa. Tuhan Yesus bukan datang sebagai dokter dari masa depan, yang memberikan diagnosis second opinion. Wah, ini belum mati nih, mungkin alat deteksi kalian kurang canggih. Kalau saya pakai MRI atau apa, masih ada denyut nadinya sebentar. Bukan itu yang Yesus ingin lakukan. Anak ini sudah mati semati-matinya dalam medis. Gitu ya. Tapi yang Yesus ingin berikan adalah suatu perspektif yang berbeda. Perspektif yang berbeda. Bahwa kematian itu di mata Tuhan adalah tidur. Bahwa kematian itu di mata Tuhan bukanlah the end. Oleh karena itu kalau Anda akan membaca di dalam perjanjian baru, LAI terjemahkan mati. Tapi kalau Anda baca KJV, Anda bandingkan dengan bahasa aslinya, sebenarnya katanya tidur. 1 Tesalonika 4, ketika berbicara mengenai rapture, kan, karena kita yang masih tinggal tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Di situ dalam bahasa aslinya adalah mereka yang tidur. Gitu. Kita yang masih tinggal, yang menantikan kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang sudah tidur. Ya. Dalam Tuhan. Ketika Yesus Kristus datang, perspektif kita tentang kematian berubah. Oh, ternyata ini bukan the end. Bukan the end. Coba kita buka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ayatnya yang ke-35. Ini adalah pasal pahlawan iman. Saudara, kalau Anda ada yang sakit dan Tuhan tidak sembuhkan. Kalau ada orang yang Anda kasihi yang meninggal, bukan berarti dia kurang iman. Nah, ini yang menurut saya sangat kacau sekali dari teologi sukses. Teologi sukses dan teologi penyembuhan palsu yang ada sekarang ini, di mana mereka sok-sok punya kuasa, sehingga kalau Anda tidak sembuh, tidak dibangkitkan, Anda kurang iman katanya. Tapi perhatikan apa yang dikatakan dalam pasal iman di sini. Ibrani 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Memang ada kebangkitan. Sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Saudara, kebangkitan yang lebih baik. Anak Yairus, 12 tahun, oke Tuhan bangkitkan. Lazarus, entah sudah berapa tahun Tuhan bangkitkan. Pemuda dari Nain, Tuhan bangkitkan. Tapi mereka semua akan mati lagi. Mereka semua akan mati lagi.
Semua orang yang dibangkitkan di perjanjian lama akan mati lagi. Tetapi ada orang, Tuhan bilang, yang berkata, Tuhan, lebih baik nanti kalau aku dibangkitkan yang tidak akan mati lagi saja. Dibangkitkan yang nanti dengan tubuh kemuliaan. Dan Tuhan mempersiapkan kebangkitan yang lebih baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, dalam kematian pun kita bisa berkata, Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Ada satu, tadi ada lagu yang tadi kita dinyanyikan oleh, dipilih oleh saudara Boni, 285. Anda lihat di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggrisnya beda sedikit. Di refnya ayat yang pertama. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih indah lagi. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. Apapun yang menimpa aku. Waktu saya tadi nyanyi ini, saya nyanyi bahasa Inggrisnya, wah cocok juga dengan poin yang memang saya mau buat. Apapun yang menimpa aku, Jesus doeth all things well. Yesus melakukan segalanya dengan baik. Dengan baik. Dia Maha Baik. Dan kalau kita beriman pada Yesus, kita beriman bahwa Dia Maha Baik. Apa artinya itu? Apa aplikasinya bagi kita? Aplikasinya adalah, mari kita mempercayai Dia. Mari kita mempercayai firman-Nya. Jangan kita ragu untuk hidup bagi Yesus. Karena Dia bukan hanya Maha Kuasa, Dia Maha Baik. Dia Maha Berhikmat. Yang Dia kehendaki bagi kita tidak mungkin salah, tidak mungkin buruk bagi kita. Saya katakan, mari kita lakukan perintah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita cari bagaimana saya mau taat sama perintah Tuhan. Apakah itu dalam hal menjaga kekudusan, menjauhi dosa, berjemaat dengan setia, memberi kepada Tuhan dengan setia, menjadi tidak sama dengan dunia ini, bersaksi bagi Yesus. Apapun perintah Tuhan saya mau lakukan. Kalaupun itu mengalami kesusahan, saya akan lakukan. Mengapa? Karena saya beriman Dia Maha Baik. Jangan kita melakukan kehendak Tuhan karena terpaksa, tapi karena kita tahu ini is the best for me. Ini adalah yang terbaik untuk saya. Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik bagi saya. Dan hidup bagi Tuhan adalah hidup yang terbaik. Hidup bagi Tuhan tidak berarti Anda harus berdiri di mimbar ini berkhotbah, saudara. Anda bisa hidup bagi Tuhan. Di dalam apapun yang Anda kerjakan. Asal Anda ikut firman Tuhan. Anda harus punya berkata, aku yakin bahwa Tuhan telah menyelamatkan aku dan Dia Maha Baik. Perintahnya baik untukku. Hidup baginya baik untukku. Menjauhi dosa baik untukku. Setia pada Tuhan dalam segala hal itu baik untukku. Karena Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh Engkau datang untuk menyelesaikan kekacauan di dunia ini. Dan akibat-akibat dosa, baik itu secara langsung maupun tidak langsung Tuhan. Kejahatan yang merajalela, ataupun efek-efek dosa dalam kejatuhan. Engkau selesaikan itu. Dan Tuhan, ajar kami, jikalau ada di tempat ini yang belum diselamatkan, Engkau yang terus mengetuk pintu hatinya. Belum menjadi bagian dari keluarga-Mu Tuhan. Dan bagi kami yang sudah diselamatkan, ajar kami untuk beriman penuh. Beriman penuh akan kemahakuasaan-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga itu muncul ketika kami memilih
memilih untuk hidup bagimu, memilih untuk turut firman-Mu, memilih untuk mendekat kepadamu. Oh, di dunia ini begitu besar godaan, begitu besar tekanan Tuhan untuk menyimpang. Namun kalau kami beriman penuh bahwa Engkau maha baik bagi kami, ajar kami untuk terus mengikut Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.